kalimat stunting ini sangat bersih. Untuk orang keluarga yang diberikan tagline stunting. Katakan begini, laporan dari BPKBGN bahwa stunting di Jember 34%. Selamat malam, teman-teman yang berkas semuanya. Saya Dara Hadian bersama dengan Bapak Haji Endi Siswanto selaku Bupati Jember. Kita akan ngobrol-ngobrol singkat saja sebenarnya tentang kunjungan yang kita ke Kabupaten Jember, Pak. Terima kasih sebelumnya sudah diterima. Terima kasih Mas Desa. Datangan kami dengan sangat baik. Pak, saya langsung aja mau bertanya. Ini ada empat sekitar 5 pertanyaan aja. Tapi pertanyaan pertama sebenarnya mau ditanyakan adalah pemerintah Kabupaten Jember ini kan telah melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak dalam program. Ini saya rasa sangat patut untuk diapresiasi. Kalau boleh disampaikan secara singkat, kebijakan apa yang sebenarnya telah dikeluarkan oleh Pemkab Jember untuk dia membuat derajat kesehatan ibu dan anak ini? Ya, jadi kami terus terang, kami sudah hari ini sudah 2 tahun pernah memimpin Jember. Di awal komitmen kami untuk masuk memimpin Jember itu melihat kemiskinan. Itu cikal bakal sebenarnya. Cikal bakal menjadi kebijakan ke bawah untuk membawanya. Kemiskinan di Jember nomor itu luar biasa. Sekarang alhamdulillah sudah tidak menjual lagi, sudah terbaik dan baru 6 posisinya sudah 38 kabupaten kota. Dan begitu kami masuk, kami dilantik, yang kami sentuh pertama kali di bulan Maret, kami keluarkan SD, surat edaran, dan perbu kami keluarkan semua terkait tentang masalah kesehatan ibu dan anak dan stunting akhir pada saat itu. Ya. Jadi di awal-awal kami Menjadi prioritas ya, Pak? menjadi prioritas. Kenapa di situ? Karena di situ sentuhannya di problemnya adalah di masalah pernikahan ini ada di dalamnya. Cikal bakal awalnya adalah kemiskinan. Dari kemiskinan ini betul di bawahnya. Apalagi kita ngomong, kalau kita ngomong stres kita pada kesehatan ibu dan anak. Ini bagaimana kita menyehatkan ibu dan anak ini kalau bukan stres. Nah, di situ makanya kami pilih awal kami pertama kali harus ada kelembagaan yang kami buatkan. Beberapa sudah kami keluarkan pada saat kelembagaan. Sebagai eksistensinya, Jember ini harus dimulai dengan integrasi dulu. Jadi yang menguatkan seluruh organ. Maka di bulan Maret pada saat itu kami keluarkan ada instruksi bupati, ada SK bupati, ada perda dan KM atau wilayah sudah kita masukkan KM juga. Kalau boleh saya tanya tentang target, ada target khusus kalau dari Bapak sendiri yang kira-kira ditarget dan sampingnya sendiri target khusus boleh Pak? Ingat tadi diskusi kita di dalam kan soal Jadi kami harus turun sebanyak-banyaknya. Sebanyak kami tekan sedemikian rupa untuk investasi kami itu. Tentunya kalau sudah stunting, ada beberapa kategori. Ya, positif stunting, pasca stunting, gitu ya. Jadi ada satu hal yang memang yang kadang-kadang saya berpikir masih perlu ada satu evaluasi lagi yang mendalam. Indikator tentang apa itu stunting. Kalau stunting hanya diukur akan menutupi atau kita kan ikuti ya kalau nggak sudah dunia ya. Namun mungkin ada satu hal yang khusus sekali yang menurut pemikiran kami karena kami sudah melakukan evaluasi langsung di lapangan. Yang dikatakan stunting itu ukurannya kalau memang mereka tidak makannya makan dan pada saat makan gizinya tadi tidak berimbang dengan menaikkan badan dan tingginya berat badan. Ini dikatakan stunting. Ini kadang-kadang saya masih belum bisa terima misalnya. Karena pada saat kami melakukan pemeriksaan cek lapangan langsung, beberapa banyak sekali orang kami temui langsung. Dia bilang anak saya memang begini, tapi anak itu aktif sekolahnya bagus, ngajinya bagus, belajarnya bagus, lompat kursi dan lompat lagi. motoriknya semuanya. Sekali lagi bukan main otak kiri saja, seluruh otaknya menggerak banget. Nah, Nasib. ukuran saja di mana? Apakah untuk berat saja dan tingginya saja, sehingga garis merah. Nah, ini yang kami tidak belum bisa berbeda itu. Lagi yang paling yang harus kami jaga adalah resiko stunting. Resiko stunting yang paling penting. Kalau stunting oke kita treatment aja, kasih makan, kasih gizi, kita jagain, kita timbang, aktif di posyandu, setelah itu selesai jaga. Tapi resiko stunting ini yang paling penting.
Jangan sampai stuntingnya sudah aman, yang risiko ini tambahin lagi stunting baru lagi. Nah, ini di sini kami gerakkan teman-teman dari PKK, dari kantor posyandu, RT RW. Kami RT RW di Kabupaten Bogor kan punya tim, termasuk satu grup ya. Dan posyanduannya ada 18.000, kurang lebih 18.000 posyandu dan posyandu sama apa namanya pendamping PKK dari kawan-kawan dari di PKMB. Ini sudah kami lakukan treatment. Tapi yang paling penting lagi Mas, kenapa stunting ini harus habis? Karena di masa sosial kalimat stunting ini sangat bersih untuk orang keluarga yang diberikan tagline stunting. Katakan begini, ada satu keluarga bahwa keluarga ini punya anak stunting. Ini tetangga sebelah, ini berpengaruh, Mas. Berpengaruh terhadap ujian itu anaknya di stunting. Jadi kan biasa label. Iya, tidak menarik. Saya mengusulkan dalam Mas Reza dari yang ini, gimana level stunting itu harus dihilangkan kalimat itu dengan bahasa yang usul saya, karena itu akan menjadi satu label dan itu label itu berkelanjutan. Nanti kalau sudah dewasa, itu stunting. Jangan nikah sama keluarganya itu, kurang gizi. Jangan kumpul sama itu, anak keluarganya tidak. Nah itu kalau di desa beda, terjemahan dengan orang kota. Gitu Mas Desa. Dan ini hati-hati di Indonesia masih banyak desanya loh. Ya. Di banyak desanya, dan kami di Jember 54% tuh lulusannya SMA masuk di Jember ini. Saya lihat 90% juga wilayahnya itu wilayah desa. Wilayah desa 90% Mas Desa. Dan ini hati-hati dengan bahasa stunting. Maka kami mengusulkan, kami pada saat kami fitcom dengan Pak Menteri PMK, Bapak Menko, Bapak Profesor Muhajir, kami sampaikan bahwa stunting ini jangan semudah untuk menyampaikan dengan stunting ini kabupatennya sekian persen stuntingnya. Harus ada evaluasi, jangan random cek untuk melakukan survei. Ini berisiko karena begitu nama orang warga itu stunting, itu dampak sosialnya sangat tinggi sekali. Berkelanjutan. Apalagi kami Madura Jawa. Madura Jawa separuh, Jawanya separuh. Gitu. Tidak sederhana itu kalimat, lulusan SMP saja tidak seperti itu. Bahasa itu menjadi, mohon maaf ya, menjadi satu status keluarga itu begitu. Kelas nomor 2 begitu. Jangan nikah sama dia, nanti aku stunting. Nah, ini yang akan membawa dari kehidupan. Makanya kami kalau pertanyaan tadi bagaimana target kami turunkan habis-habisan. Ya. Oke, senang mendengarkan. Di Jember juga terkenal banyak sekali inovasi yang dilakukan. Iya. Iya, tapi iya tahun ini. Iya. Fokus pertama itu betul yang bahkan kan setidaknya Iya. yang lain. Ya kalau saya boleh apa kira-kira inovasi penting ke depannya? Banyak sekali ya. Saya masih program-program. 1-2 poin boleh. Ya, jadi ada seperti aplikasi UTS ya, One Touch Service ya, sebagai kanal pelaporan publik yang bisa dipakai untuk semua masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat bisa menyampaikan langsung terbuka melihat kondisi Jember maupun mereka menyampaikan kondisi stunting di wilayah masing-masing salah satunya. Juga ada J-Penting Aksi. J-Penting Aksi ini yang baru kami bentuk setelah laporan dari BPKBGN bahwa stunting di Jember 34%. Ya. Stunting di Jember itu yang kami belum bisa menerima Pak Mas Reza. Kami cek, kami bentuk Satgas J-Penting Aksi. Yang cek lapangan ternyata kami 6,7 Pak. 6,7%. Nah di lapangan kami cek satu persatu. Dan pada saat bulan suci Ramadan kemarin, data yang dari Satgas kami sendiri, J-Penting Aksi itu saya ambil, saya cek sendiri ke lapangan. Begitu, kami bukan mau percaya mas data teman-teman, tapi kami cek sendiri. Ternyata kami stunting posisi 6,7%. J-Penting Aksi. Maka dari itu ada juga kami juga memiliki PTD PPA yang unit pelaksana teknis daerah pelindungan perempuan dan anak. Ini kami sudah bentuk juga di Jember beberapa kegiatan-kegiatan yang yang inovasi-inovasi di Jember ada sekitar 8-9 inovasi yang dilakukan. Oke, Pak, kalau tadi menyinggung soal one stop service ini ya, apakah kemudian tadi Bapak menyinggung soal pendataan, ada beberapa data-data yang dia berbeda, misalnya contoh dari pihak desa gitu ya. Saya percaya bahwa teman-teman kader yang ikut membuat pendataan dan segala macam ini juga mereka adalah orang yang
kita bisa saya pegang kan, karena kemudian dari desa dilampirkan. Tapi ada juga kasus-kasus yang terjadi misalnya data yang dipakai data masih data lama, dia gitu, dia miss. Jadi datanya nggak match. Langkah komprehensif apa yang menurut Pak Bul bisa dilakukan supaya data ini tidak kemudian berbeda-beda? Karena 34% dengan 6% itu jauh sekali. Ya, ya kan? Ini kan berarti harus ada argumentasi yang sangat konkret nih. Kesalahan BKKBN-nya dari mana bisa menimbulkan angka 34%. Kemudian angka 6% ini juga butuh argumen tersendiri. Gitu. Apa langkah konkret ya kira-kira? Jadi kami ada dua pendekatan. Jadi kami punya dari Dinsos juga akan melakukan pendataan, dari Dispenduk Capil juga melakukan pendataan. Terus satu lagi dari BPS, ya. Dari Badan Statistik kita nasional kita yang di Jember juga ada. Namun kami sampai sekarang kami pegang mazhab dari dinas sosial. Karena data yang ada di kami di mana-mana ini masih belum ada yang sinkron, belum integrated. Ada satu kenapa ini dialami semua, bukan hanya di Jember, di semua tuh seperti itu. Ada satu culture lagi balik. Masyarakat kita masih tidak rajin, ya, tidak rajin melaporkan kondisi keluarganya. Contoh, keluarganya yang meninggal sama Pak. Itu di akte kan harusnya dilaporkan bahwa keluarga kami sudah meninggal, mereka nggak tega. Bukan mereka nggak mau laporin. Saya jangan lihat Twitter dong keluarga saya ini. Ya, Mas, sudah mereka nggak dapat apa-apa kalau sudah meninggal. Padahal data itu kalau yang punya sih nggak apa-apa, orang punya keluarga mampu ya. Tapi kalau yang tidak mampu, Mas, saya tidak bisa melaporkan orang tua saya sudah meninggal. Dia sudah cuma di kertas. Ya. Begitu sederhana pemikiran. Padahal bapak ini mendapatkan bantuan. Belum, ini terdata terus masuk urusan orang ini. Jadi kadang-kadang orang-orang kok orang itu sudah meninggal kok dapat lagi sih, Ya, gitu kan? tidak tepat sasaran. Gitu. Tidak tepat sasaran. Ini bukan punya niatan untuk tidak melakukan pembohongan, Iya. bukan. Tapi karena laporan itu mereka belum lapor, gitu. Itu terjadi di Jember. Kemudian kebetulan saya kan ke Ketua Komisi Bupati Sidoarjo, saya tanya ke teman-teman yang lain juga sama. Dan itu harus diupdate, Mas Reza. Setiap bulan kan ada kematian ya, diupdate terus. Ya. Itu sering terjadi. Termasuk data samping kaki desa. Pertanyaan terakhir Pak, sebelum untuk penutup mini podcast yang bersama dengan Pak Bupati, untuk menguatkan peran desa, hal apa yang kira-kira dapat dilakukan melalui kolaborasi Apika dengan YPSM dan tentunya ya, Pak Bupati sendiri? Saya pemegang mazhab tahun 2023 ke depan tidak ada siapapun mereka kalau hidupkan kita sendiri bisa sukses. Siapapun mereka, kehebatan siapapun mereka, kalau mereka ingin bekerja sendiri, saya harus melakukan kolaborasi. Sebanyak-banyaknya kolaborasi itu semakin banyak. Semakin banyak kolaborasi, semakin banyak problem-problem. Itu biasa, itu bagian untuk penguatan, mengisi kekurangan cerminnya. Maka untuk ke depan, saya akan melakukan terobosan cepat, bukan lambat ya. Kalau lambat proposal naik, lambat yang mau. Saya ini cepat selesai semuanya dengan yang terstruktur. Satu tentang kelembagaan harus kuat. Produk perda harus kuat di situ supaya ini terus sustainnya ada, sustainability terus berkelanjutan. Nah, di desa tentang anggaran dini tentunya kami akan guidance nanti dari 3% bisa kami naikkan bisa 4, 5, 6% nanti. Teman-teman kades kami bisa mengharapkan tentang kesehatan ibu dan anak sampai 3 kali, termasuk pemikiran ekstrim masuk di dalam kolom itu karena sudah ditentukan oleh menteri. Dan kami akan kolaborasikan desa itu kami guidance untuk tahun 2024. Kami akan gabungkan dengan Bapeda, dari DPMD dan DPMD dan Dinkes, Dinsos, kami gabung dan kami berharap nanti IAPK dan YPSM bersama-sama kolaborasi. Kita duduk bareng, kita bikin target. Sekarang problemnya berapa nih tahun ini? Kita mau selesaikan akhir tahun dapat berapa sih? Before afternya harus jelas. Yang di treatment minggu ini apa? Dipakai apa? Siapa PIC-nya? Dan reportnya seperti apa? Itu harus terjawab. Kalau itu tidak terjawab, maka di sini akan saya problem.
Karena kalau semangat kalau kita diskusikan ini Mas Desa, semangat kita. Begitu implementasi, kalau tidak ada PIC di situ dan itu tidak ada timeline yang jelas di situ, pasti akan putus semuanya. Karena sekali lagi menyelesaikan persoalan ini itu hasilnya nanti, Pak. Hasilnya kan anak-anak kita penerus bangsa ini. Bahwa begitu mereka sehat, ibu, anak sudah sehat, perempuan sehat yang membawa anak ini. Negeri dengan jelas. Kalau saya melihat semangatnya Pak Bupati menyampaikan beberapa hal terkait saya cukup yakin. Apalagi dengan kerja cepat gitu ya, cukup konkret langkah-langkah yang mau diambil menurut saya. Jadi rasanya sih untuk melahirkan sebuah pergub untuk mendorong peningkatan anggaran dana desa, kemudian bagaimana memaksimalkan supaya angka stuntingnya bisa terus turun. Saya rasa mudah-mudahan itu bisa capai bersama kolaborasi. Satu lagi saya terima kasih atas nama Bupati Jember dan untuk tim PKK dan seluruh masyarakat Jember, OPD semuanya terima kasih Mas Desa. YAPIKA terima kasih dan GPSN terima kasih yang telah memberikan rekomendasi 2 hari yang amat berharga. Insya Allah seluruh rekomendasi ini akan kami pakai semuanya dan akan kami implementasikan. Dan insya Allah nanti kami akan laporkan lagi, dengan nanti datang lagi ke sini. Kami berharap Mas Desa, kami udah nanti minimal setahun 2 kali. Kami akan buktikan kalau Mas Desa bahwa kami sudah melakukan apa. Bukan hanya sekedar bicara saja, tapi harus kita konkret di lapangan. Siapa yang makan treatment, mana hasilnya, dan kita cek bersama. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak Pak Bupati. Terima kasih. Terima kasih. Banyak. Oke teman-teman YAPIKA itu tadi diskusi saya sebagai Google Ambassador dari YAPIKA ini bersama Pak Hendy selaku Bupati Jember. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat. Terima kasih.